Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarmila dengan NIM 5070001230009. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Goa, yaitu kasus penertiban pedagang kaki lima di salah satu tempat, yaitu di Palangga dan juga di Panciro. Nah, kasus yang terjadi ini berawal dari aktivitas pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Poros, khususnya di daerah Panciro dan juga Palangga. Nah, aktivitas ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, tapi kemudian menimbulkan masalah, terutama masalah kemacetan lalu lintas dan juga penggunaan jalan serta trotoar. Nah, karena kondisi itu, pemerintah Kabupaten Goa akhirnya turun tangan dengan melakukan penertiban. Awalnya, pemerintah tidak langsung bertindak keras. Mereka lebih dulu memberikan himbauan dan peringatan kepada para pedagang agar tidak berjualan di lokasi tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya sudah ada upaya komunikasi sebelumnya. Namun, dalam kenyataannya banyak PKL yang tetap bertahan. Alasannya cukup sederhana, tapi penting, yaitu karena lokasi tersebut dianggap strategis dan menjadi sumber utama penghasilan mereka. Kalau mereka pindah, belum tentu dagangan mereka laku. Nah, karena himbauan tidak diindahkan, pemerintah akhirnya melakukan penertiban langsung dengan melibatkan aparat. Nah, disinilah konflik mulai terlihat dari sisi pemerintah. Penertiban ini dilakukan untuk menertibkan kota dan mengurangi kemacetan. Tapi dari sisi PKL, tindakan ini dianggap mengancam mata pencaharian mereka. Akibatnya, muncul reaksi dari para pedagang, termasuk aksi protes dan juga demo. Seperti yang tertampil pada video TikTok, yaitu demo yang terjadi bukan sekedar penolakan, tapi bentuk dari ketidakpuasan terhadap solusi yang diberikan. Di sisi lain, pemerintah sebenarnya juga menawarkan solusi berupa relokasi ke tempat lain. Tapi masalahnya, lokasi ini baru dan tidak selalu sesuai dengan harapan PKL. Misalnya, sepi pembeli atau kurang mendukung aktivitas jual beli. Jadi, kalau dilihat secara keseluruhan, konflik ini bukan hanya soal penertiban, tapi soal perbedaan kepentingan. Pemerintah ingin ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sedangkan PKL ingin tetap bisa mencari nafkah di tempat yang ramai. Akhirnya, kasus ini menunjukkan bahwa masalah PKL bukan sekedar soal melanggar aturan, tapi juga soal kebutuhan ekonomi masyarakat kecil. Kalau penertiban dilakukan tanpa solusi yang benar-benar sesuai, maka